Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Baik. Sehat. Sebelum Bapak mulai, tadi ketua kelasnya siapa nak? Yang paling sudut ya. Sebelum kita mulai, bagusnya kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan kita ini diridhoi, diberkahi, dan enak mendapatkan ilmunya. Sepakat ya? Oke, silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita menundukkan kepala supaya kegiatan kita hari ini lancar. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ananda sekalian, ada tidak teman-temannya tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua ya. Alhamdulillah, luar biasa memang. Di antara 33 kelas yang ada di sini, nah Bapak pilih secara khusus di kelas ini untuk masuk memberikan layanan informasi ya, karena saya melihat kelas ini kedisiplinannya wah luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa dipertahankan nah ya. Nah, Ananda sekalian, sebelum Bapak mulai, ini kan masih pagi ya, masih pagi sehingga harus bisa semangati dengan semangat yang luar biasa. Nah, kalau begitu Bapak mau kasih dulu yel-yel. Yel-yelnya kalau Bapak bilang semangat pagi, nah Ananda semua ini menjawab selamat pagi, pagi semangat. Ingat tidak ingat? Kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian bersamaan jawab dengan apa tadi? Selamat pagi, pagi semangat. Oke, nah saya mau tes dulu ini. Semangat pagi. Selamat pagi, semangat. Nah, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, oke, Ananda sekalian, di kesempatan ini Bapak akan memberikan layanan informasi tentang belajar. Nah, kan kemarin Bapak waktu masuk di sini sudah menjelaskan kalau di BK itu ada 4 layanan ya, masih ingat enggak? Yang pertama kemarin apa? Waduh, sudah lupa. Ada pribadi. Ingat ya kemarin? Masa enggak ingat? Di sini kan Bapak kemarin masuk pertama kapan itu? Waktu Bapak sudah jelaskan itu. Ada pribadi, ya. Ada sosial, ya. Ada belajar. Nah, yang terakhir apa? Karir, betul. Ini temannya masih ada ingat. Cowok-cowoknya ini, aduh, harus dong yang lebih ini. Jadi tadi Bapak ulangnya, ada pribadi, ada sosial, ada belajar, dan ada karir. Nah, Ananda sekalian, dari 4 bidang ini, Bapak hari ini akan menjelaskan salah satunya tentang bidang belajar. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu. Coba yang ini di depan. Sudah tahu enggak gaya belajarnya apa? Belum. Nah, yang cowok yang putih-putih di belakang. Ya. Sudah tahu enggak gaya belajarnya, Nak? Belum. Nah, cewek di sana, Nak, yang sudut. Sudah tahu enggak gaya belajarnya? Kalau yang di sudut sana, gaya belajarnya sudah tahu enggak? Kalau begitu pertanyaan kedua. Di antara Ananda sekalian, ada tidak yang sudah tahu bagaimana cara belajarnya yang efektif? Ya, kan beda-beda ya cara belajarnya setiap orang. Ada orang kalau belajar itu nanti enak kalau mendengarkan musik. Ada ya seperti itu? Iya. Ada orang nanti enaknya belajar itu kalau kumpul sama teman-temannya, ya. Tapi ada juga orang itu enak belajar kalau sendiri di kamar. Ada juga anak saya lihat itu
dia nanti enak sekali masuk pelajaran kalau belajarnya di tempat-tempat refreshing, tempat-tempat rekreasi tuh enak sekali dia belajar ya. Nah, ada orang seperti itu, tapi ada juga yang tidak. Maksudnya Bapak ini setiap orang itu ada cara belajarnya tersendiri. Nah, pada kesempatan ini akan Bapak kenalkan kepada kalian tentang bagaimana mengenali tipe gaya belajar. Nah, pertanyaan ketiga nih Bapak mau tanyakan. Sudah tahu enggak berapa tipe gaya belajar? Belum tahu. Di sini kelompok sini ada yang tahu enggak berapa tipe gaya belajar? Dah, 3. Ini sudah di atas, sudah ada bocorannya. 3. Oke. Tapi tahu enggak kelompok di sini? Tahu enggak 1, 2, 3 itu apa? Ya, gaya iya, tapi ada misalnya sambungannya. Di sini kelompok ini yang laki-laki. Tahu enggak? Belum. Nah, kalau begitu Anda sekalian, di kesempatan ini lagi-lagi Bapak akan bilang, Bapak akan menjelaskan, mengenalkan kalian tentang 3 tipe gaya belajar. Nah, penasaran kan seperti apa tipe gaya belajar, seperti apa strategi belajarnya saya, bagaimana cara belajar efektifnya saya. Nah, di kesempatan ini Bapak akan mengenalkan satu persatu. Nah, mungkin saja ini tipe gaya belajarnya dengan ini beda, ini dengan ini beda, yang cowok dengan yang cewek beda, yang ini dengan yang di sudut beda. Setiap orang itu beda-beda tipe gaya belajarnya. Nah, di sini nih Bapak akan kenalkan supaya kalian bisa kenal, oh saya ini tipe ini ternyata. Kalau saya tipe ini berarti cara belajar saya seperti ini. Nah, itu kan sudah kenal ya. Nantinya di sini juga Bapak akan kenalkan kelebihan dan kekurangannya kalian di tipe itu ya. Karena kan setiap tipe itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya, pasti ada. Kalau tipe gaya belajarnya ini ya dia hebat sekali kalau mendengarkan. Tapi sekalinya disuruh olahraga di luar, waduh nggak bisa olahraga. Nah, itu kekurangannya itu ya. Nah, di sini Bapak akan kenalkan Ki. Nah, ini sudah ada bahan presentasinya. Bapak akan jadi gaya belajar itu Ananda sekalian itu karakteristik yang unik yang ada pada diri setiap peserta didik ya. Karakteristik yang unik yang ada pada diri setiap Ananda sekalian, sehingga antara peserta didik yang satu, siswa yang satu dengan siswa yang lain, yang cewek dengan yang cowok, yang di depan dengan yang di belakang itu masing-masing berbeda, yang unik semua ya. Nah ini sebelum masuk ke materi, pada materi mengenalkan 3 tipe gaya belajar ini, apa yang diharapkan pada materi ini Ananda sekalian adalah kalian ini nanti bisa mengenali, nah ini ya, dapat menganalisis dan membandingkan 3 tipe gaya belajar. Nah, ini masih penasaran semua ini 3-tiganya itu apa itu? Nah, sudah ada bocorannya di atas ya. Ada auditori, ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Nah, ini harus diingat betul-betul ini ya, karena kalian nanti naik SMA, kuliah itu pasti akan seperti ini ya. Visual, auditori, dan kinestetik. Nah, 3 tipe gaya belajar ini masing-masing nanti ada pada diri kalian. Mungkin ini visual, ya mungkin ini kinestetik, mungkin ini auditori. Nah, ini kan kita belum tahu, tapi nanti kita akan sama-sama kaji dan kenali tipe gaya belajarnya kalian. Siap? Siap. Nah, sebelum masuk ke sini, ini kelihatan dah ini, kelihatan. Nah, ini ada satu gambar. Nah, coba fokus semua, coba fokus. Ini ada satu gambar. Ya, di sini ada beberapa gambar kuda. Ya, saya mau bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Coba cari berapa jumlah kuda yang ada pada gambar ini. Ya. Ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Nah, coba. 5. Oke. Saya menghitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Nah, sekarang saya mau dengar dulu. Dengar dulu temannya berapa. Nah, lihat kuda di sini ya. Di kelompok sini berapa kudanya? 5. Waduh, ya kompak. Ini 5, ini 6. Berapa? 6. Sepakat? 6. Oke, 6. Bungkus ya. Nah, kalau di sini berapa? 6 juga. 5. Oke, sepakat ya, 5. Oke, 5. Yang di sini berapa? 6. Oke, bungkus 6. Oke. 7. Ini 5, ini 6, ini 7. Oke ya, kita tes, kita lihat. Oke, saya perlihatkan. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Laki-lakinya menang. Oh, begitu. Oke. Masih ada. Oke, coba kita lihat ya. Siapa tahu masih ini. Oke, sudah ini. Nah, ini ada 5 ya. Nah, ini hanya permainan Anda sekalian supaya kalian bisa fokus dan kalian bisa kerjasama dengan temannya. Kan ada 3 kelompok ya, karena ada 3 gaya belajar, makanya saya bagi menjadi 3 kelompok. Oke ya, kompak dan fokus. Siap? Siap. Nah, Anda sekalian, ya ini kebiasaan belajar ya. Kebiasaan belajar. Sering kita membaca buku pelajaran berkali-kali ya. Sering sekali membaca buku, koleksi buku malah banyak buku-buku di rumahnya. Ya, tapi setelah dibaca kadang hilang. Ya. Kenapa? Masuk ya. Tidak tertarik. Ya, saya juga seperti itu Anda sekalian. Kadang membaca buku baru-baru sudah dibaca tapi lupa begitu saja ya, tapi terkadang ada satu kondisi bahkan masih SD itu saya masih ingat sampai sekarang ya. SMP masih diajarkan sama guru, masih saya ingat sampai sekarang. SMA diajarkan, masih saya ingat sampai sekarang. Artinya bayangkan Anda sekalian, puluhan tahun sudah diberikan informasi itu tapi saya masih ingat. Tapi ada buku yang baru-baru saja kita baca, cepat sekali kita lupa. Kenapa bisa demikian? Karena itu adalah kebiasaan belajar. Karena pada saat informasi itu masuk, itu tidak sama dengan kita punya gaya belajar, makanya cepat sekali lupa. Tapi kalau sama dengan kita punya gaya belajar Anda sekalian, itu permanen ya, membekas di kita, tidak bisa hilang-hilang ya. Ini ada udah belajar tapi kok nggak masuk di otak. Semalam sudah belajar sampai jam 2 menghafal pengertiannya ini, faktor-faktornya ini. Sekalinya ujian. Ya, terpaksa saya buka sedikit. Apalagi anunya ini, ya buka catatan. Ya, belajar sudah setengah mati, masuk di ujian lupa. Ya, mau tidak belajar tapi tidak lupa-lupa? Ini ya. Betul, diulang-ulang. Kadang kita sudah mendengarkan. Nah, sekarang kita masuk ke sini Anda sekalian ya, tentang Ronaldo Junior. Ya. Ini Bapak tadi sudah jelaskan gaya belajar merupakan kunci ya. Kalau mau masuk di rumah itu pasti ada kuncinya itu. Ya, mau masuk di kelas ada kuncinya.
motor mau dipakai, ada kuncinya. HP kalau mau dibuka, ya ada kuncinya. Ya. Nah, ternyata anak-anak sekalian, gaya belajar itu adalah kunci juga, ya. Kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan situasi antar pribadi. Saya tekankan di sekolah, ya. Kunci untuk melakukan aktivitas belajar, ya. Seperti yang saya bilang tadi, ya. Kalau sampai jam 2 makin menghafal, besok paginya tiba-tiba lupa, berarti kita bukan gaya belajar, berarti cara belajar tak bukan cara belajar yang itu, nah, ya, bukan cara belajar tak itu. Mungkin strategi belajar yang cocok ke kita bukan menghafal, mungkin strategi yang lain, ya. Makanya ini kita mau perlihatkan sebentar, ya. Nah, kita lanjut. Nah, kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita dapat menjadikan belajar dan komunikasi lebih mudah dengan gaya belajar kita sendiri, ya. Kalau Ananda sudah tahu gaya belajarnya seperti apa, itu enak nantinya belajar, ya. Enak sekali belajar. Ya, singkat saya mau cerita dulu sedikit ini waktu saya SMA dulu. Bayangkan Ananda sekalian, saya itu SMP itu enggak suka sekali pelajaran matematika serius. Ya. Saya bahkan pernah dikasih berdiri itu SMP, tapi sekalinya SMA, entah kenapa setiap ulangan nilai saya 100 terus. Ya. Bahkan waktu saya mau kuliah, pilihan pertama saya itu adalah matematika. Awalnya benci, ternyata suka. Ya. Karena ternyata waktu SMP itu Ananda sekalian, cara belajar yang saya lakukan itu keliru, salah. Sekalinya SMA, saya sudah kenali, saya sudah perbaiki itu, akhirnya suka. Ya, bahkan sampai guru-gurunya itu sempat janji kalau bisa ranking 1 saya bawa pergi jalan-jalan di kampung. Wah, tapi itu hari kala ini sama teman, ya. Ya, tapi intinya awalnya nggak bisa, tapi akhirnya pada akhirnya bisa, ya. Karena memang nggak ketemu itu, ya. Strategi belajar dengan mata pelajaran nggak ketemu, akhirnya susah itu masuk pelajaran, ya. Nah, seperti ini menjadi kondisinya kalian. Kenapa nggak suka sebagian itu? Karena memang nggak ketemu cara belajar tak Ananda, ya. Makanya ini kita mau kalian dapatkan itu tentang ini gaya belajar. Nah, yang pertama, kan tadi ada 3, ya. Ada visual, apa lagi? Auditory, estetik. 3. Nah, kita kenalkan dulu yang satu, visual. Nah, visual itu tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata, penglihatan, ya, untuk menyerap informasi belajar dengan cara melihat. Jadi anak-anak yang tipe gaya belajarnya itu visual, dia suka lihat sekali gambar-gambar yang seperti itu di belakang. Wah, enak sekali dia lihat begitu. Ya, itu kalau toko-toko gampang langsung ingat. Kalau yang pakai peci warna merah itu Sultan Hasanuddin. Nah, dia ingat terus. Ya, dia bisa ingat-ingat semua ini. Orang visual itu bahkan bisa tutup mata dan ingat semua itu di kelas. Oh, kalau toko ini di sudut belakang, kalau yang ini di tengah. Dia bisa ingat semua itu karena gaya belajarnya memang penglihatan, ya, visual. Ya, dia suka sekali lihat yang gambar-gambar seperti ini, dia suka sekali. Termasuk anak visual, ya, suka belajar dengan menggunakan seperti ini. Dia suka melihat video-video, dia suka melihat slide-slide, dia suka melihat gambar-gambar. Enak sekali dia masuk kalau begini-begini, gurunya mengajar, enak sekali, ya. Coba di sini ada ini ada ciri-cirinya ini, ya, ada ciri-cirinya. Ya, dia mudah mengingat apa yang dilihat daripada didengar. Istri saya kalau mau menghafal, ya, tadi kan sudah dilihat itu, ya. Istri saya itu kalau mau belajar, ya, dia yang mau belajar, saya setengah mati. Ya, kenapa? Karena Kak, ya, bacakan Kak dulu ini. Ya, bacakan Kak dulu ini. Jadi dia dulu mendengarkan saya membaca buku. Karena ternyata dia gaya belajarnya itu pendengaran, ya. Dia suka sekali masuk itu materi kalau dia mendengarkan. Beda kalau saya kalau tidak ada kuliah, cepat aku lupa.
Ya, makanya itu kadang saya itu, ya makanya itu kadang saya anak nggak kenal itu namanya, saya nggak tahu namanya, tapi saya kenal mukanya. Oh ini siswa saya ini, ini kelas 2 ini, oh ini kelas 3 ini. Nah tadi baru-baru saya keluar lagi, saya lihat, oh, bukan SMP 19 ini, Prima Karya, biar nih. Karena itu ternyata saya itu di penglihatan ya, di visual, visual. Nah ini ciri-cirinya, mengingat apa yang dilihat. Mengingat apa yang dilihat. Yang kedua, tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara karena memang dia penglihatannya tersaja ya. Tidak terganggu dengan keributan. Jadi itu anak-anak visual itu mana mau tuh ribut, dia tetap fokus pada penglihatannya ya. Beda kalau ribut itu nanti pendengaran, enggak konsentrasi itu kalau anak auditori, enggak bisa. Sulit mengingat instruksi perintah dalam bahasa lisan. Makanya itu kodong ada anak-anak ya disuruh naik dan naik kerja. Kenapa? Karena dia memang tidak konsentrasi pada perintah ya. Pokoknya dia itu gambar-gambar seperti ini. Dia suka sekali begitu ya. Pembaca cepat dan tekun. Biasanya juga rajin membaca. Lebih suka baca daripada dibacakan. Kalau ada orang yang suka suka baca dibandingkan dibacakan, berarti jangan-jangan gaya belajarnya itu gaya belajar visual ya. Kemudian terakhir, rapi, teratur, teliti, perencanaan yang baik. Nah, kira-kira siapa di antara kalian yang gaya belajarnya visual? Nah, sebentar kita sama-sama cari tahu ya. Ini yang satu ya, satu visual. Kita kenalkan lagi yang kedua. Nah, ini juga ada ya. Ini strateginya. Nah, sebelum masuk ke auditori, nah ini kalian ingat strategi belajar yang tipe visual. Belajar dengan gambar-gambar ya, suka belajar dengan gambar-gambar. Ya, makanya kalau menghafal sampai jam 2, besoknya tiba-tiba lupa. Jangan-jangan gaya belajarnya bukan itu ya. Saya pribadi kalau belajar itu suka bikin gambar-gambar dulu ya, bikin gambar-gambar. Mind map, pernah dapat mind map? Nah, itu yang bikin yang bagan-bagan. Saya suka sekali belajar dengan cara begitu, suka sekali belajar. Cepat sekali masuk kalau begitu-begitu ya. Dibandingkan baca itu satu buku, pusing. Tapi kalau begini enak ya. Belajar dengan diagram atau peta. Belajar dengan membuat coretan, simbol atau tanda-tanda penting. Ya, saya dulu kalau belajar, karena saya bikin kode-kode yang hanya saya yang tahu ya. Jadi kalau teman-teman mau ikuti saya punya tulisan, pemasuknya ini dia tidak tahu ya, hanya saya yang tahu. Nah itu biasanya seperti itu, menggunakan video gambar-gambar berwarna ya. Ada anak-anak sukanya belajar nanti di YouTube ya. Oh ya, benar. Membuat pengelompokan. Nah ini strategi belajar untuk visual ya. Nah ini nanti Bapak akan sharing juga materinya ke kalian ya, supaya bisa kalian pelajari di rumah. Nah kita lanjut ke tipe gaya belajar yang kedua. Auditori ya. Nah, kalau visual, kata kuncinya tadi visual itu di penglihatan ya, anak-anak yang belajar menggunakan penglihatannya. Nah, sekarang kalau auditori, audio ya, pendengaran. Tipe gaya belajar ini banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi. Anak-anak yang visual auditori, ini yang suka guru-guru yang menjelaskan. Wah, kalau dia menjelaskan gurunya, cepat sekali masuk itu, cepat sekali masuk materinya. Karena dia memang suka mendengar, ya, tipenya memang suka mendengar. Nah, ciri-cirinya ini, suka bicara sendiri. Siapa nih yang suka bicara sendiri? Saya dulu ada punya teman, kadang dia bicara sendiri. Dan tahu siapa temannya bicara. Ternyata memang gaya belajarnya begitu Anda sekalian, ya. Mudah terganggu dengan keributan. Jadi kalau ada nih yang kadang teman-teman tak marah kalau ribut curigai itu jangan-jangan gaya belajarnya itu gaya belajar auditori, ya. Mempunyai kesulitan menulis yang banyak, ya. Ya biasanya yang begini tuh hebat sekali tuh bercerita. Wah enak sekali cerita ini anak-anak begini. Makanya kalau ada yang sering cerita di kelas, wah jangan-jangan auditori, ya. Kemudian
berikutnya, dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi dan dapat ini ya. Kemudian suka menjelaskan dengan panjang dan lebar. Nah, suka dia menjelaskan. Biasanya kalau temannya minta ini, dia ceritakan itu. Nah, dia sukanya emang karena auditori. Nah, bagaimana strategi belajarnya? Coba kita lihat nah. Nah ini, dia suka membaca, bercerita, ya, menulis pula yang dipelajari atau bikin ringkasan-ringkasan. Kemudian dia suka berdiskusi, berdebat, wawancara. Nah, kemudian mendengarkan kaset, ya, atau rekaman-rekaman seminar atau lokakarya. Ya, biasanya begitu. Suka dia mendengarkan dari YouTube. Dia simpan itu HP-nya baru dengar-dengar. Nah, biasa ada seperti itu. Nah, ini strategi belajarnya auditori. Makanya Anda sekalian, kalau gaya belajar tak auditori, jangan cuma menghafal, karena memang tidak ketemu. Tapi kita dengarkan rekaman. Suruh teman tak baca ya. Dengar nih. Nah, istri saya begitu. Kalau dia mau belajar, bacakan dulu kak. Ini saya bacakan. Nah, bacakan, dia mendengar nih. Beda kalau saya. Iya, jadi kalau saya mau belajar, bikin kakek dulu gambar-gambar, bikin dia gambar-gambar, belajar sama saya. Ya. Nah, ini tipe auditori. Nah, yang ketiga. Saling melengkapi, betul. Kinestetik. Kinestetik. Kinestetik itu gerakan, ya. Anak-anak yang suka bergerak-bergerak, ya, suka proyek, suka olahraga, ya, suka yang menulis-menulis itu. Ya, suka yang kegiatan-kegiatan yang ada aktivitasnya di kelas, dia suka yang seperti itu. Tipe belajar yang lebih menekankan pada praktik, ya, praktik apa yang sedang dipelajari. Nah, orang-orang kinestetik itu lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung, suka seperti itu. Nah, ini kinestetik. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, coba kita lihat nah. Bicaranya pelan, banyak bergerak, sulit duduk diam ya di tempat. Jangan memilih, sesekali tenang. Ya, sedikit-sedikit ada sedikit di belakang, sedikit-sedikit ada lagi di sana. Tapi ternyata Anda sekalian, saya dulu pernah ada siswa saya itu di Makassar juga. Ini anak setiap gurunya mengajar itu dia selalu jalan-jalan, ya, jalan-jalan di kelas. Kadang ke belakang, kadang ke depan. Tidak ada yang diganggu temannya, cuma dia sukanya bergerak-bergerak. Temannya ketika disuruh menjelaskan ke atas, dia tidak bisa menjelaskan. Sekalinya ini anak naik dulu menjelaskan, dia bakal bisa menjelaskan lebih lengkap dibandingkan yang dijelaskan sama gurunya. Bayangkan itu anak. Padahal kalau kita lihat, dia tidak mendengarkan guru, dia sibuk sendiri. Tapi ternyata dengan cara itu pelajarannya masuk ke kepalanya, ya. Karena itu gaya belajarnya memang adalah kinestetik. Tapi kalau di sini jalan-jalan, jangan tak masuk di pikirannya, ya. Nah, itu tipe spesial memang Anda sekalian, ya. Jalan-jalan masuk ambil. Nah, ini menghafal dengan berjalan, ya, karena seperti itu. Pernah tidak lihat orang yang belajar sambil jalan-jalan? Itu dia itu, ya, kinestetik itu. Ya, orang itu kalau mau belajar dia duduk tenang. Justru dia tidak. Ya, sedikit-sedikit modar. Ternyata dengan cara begitu masuk itu pelajarannya dia, ya. Tapi jangan tahu kita nggak malam jam 1, jam 2 keluar ke jalan-jalan di ini. Ya, jangan gitu ya. Oke. Kadang berbicara menggunakan isyarat tubuh. Ada pernah itu anak-anak yang kalau disuruh mengerjakan yang 12 kali ini, segini jawabannya. Pernah lihat anak seperti itu? Kinestetik itu, ya. Ya, kita heran. Ini bikin tangannya begini-begini, langsung udah dapat kita dari tadi dipikir. Ya. Ada anunya, ya. Ada ininya. Ada kursusnya itu kalau ada yang mau, ada kursusnya. Saya tidak bisa yang begitu-begitu. Orang begitu. Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Biasanya begitu, ya. Pokoknya intinya
dia menggunakan gerakan kalau belajar, ya. Nah, apa strateginya? Coba kita lihat. Melakukan praktek. Nah, ini melakukan demo. Demo itu aktivitas ya di kelas. Siapa nih itu? Menggunakan drama, permainan, aktivitas lapangan. Dia suka sekali tuh kalau disuruh olahraga di luar, disuruh bikin karya seni, disuruh bikin gambar-gambar dan seterusnya, itu suka sekali begitu. Nah, menggunakan Lego, alat-alat praktek, apa ini lagi? Puzzle, menggunakan gerak dalam belajar. Nah, misalnya seperti itu, ya. Nah, anak-anak sekalian, itu 3 tipe gaya belajar, ya. Nah, sekarang tadi kan sudah dikenalkan ciri-cirinya masing-masing semua. Nah, Bapak mau anak-anak sekalian, sebelum ke situ ada enggak yang mau ditanyakan di antara 3 ini? Visual, auditor, dan kinestetik. Ya, kalau ada silakan. Pak, apa sih itu ini? Nanti kita jelaskan kembali. Ya, ada 3 tipe tadi ya. Visual, auditori, dan kinestetik. Nah, silakan kalau ada yang Anda mau tanyakan di antara 3 tipe gaya belajar ini. Ada? Silakan. Nggak ada, Ji? Aduh. Nah, yang laki-lakinya ada ndak yang mau ditanyakan? Nah? Ada. Laki-laki tidak ada. Hanya perempuan yang sering. Nah, kalau begitu ini ada kalian tuliskan nanti di sini ciri-cirinya yang sudah dijelaskan tadi. Nah, tuliskan, tenang, nanti di scroll naik kok ya. Nah, tulis mungkin dulu ini. Jangan, nanti saya kasih di sini. Nah, ini. Scroll naik ya. Guru yang Apa? Dia nanti akan catat, dia bawa pulang. Kita nak catat apa mau kita bawa pulang? tidak mau jangan catat. Mau aja mau pulang. Saya tinggal beritahunya. Nanti kita scroll naik. Scroll. Ya, 5 saja, jangan banyak-banyak. Nah, silakan tulis namanya, kemudian kelasnya juga di atas. Ya. Nama, Dipersilakan untuk pindah ke sebelah. nama kelas, kemudian tulis ya. Ini kan sudah ada 3. Tuliskan lagi ciri-cirinya tadi yang sudah dijelaskan ya. Dilupa lupa. Yang sempat foto tadi, ada yang sempat foto. Ah, kirim di grup supaya teman-teman tak bisa lihat. Sudah dihapus. Nah, kita scroll ke atas ya. Kalian tidak suka ada sampah di meja. Ya ulang Pak, dari atas nomor dipotong. Dari atas sekali. Silakan Anda pindah. Siapa mau kok? Tuliskan 5 saja, silakan pilih 5. Itu. Ya, sekarang. Visual itu Pak, visual. Iya, Ini yang visual ini. Oh, yang itu. Sorry. Ada juga. Visual dulu. Silakan tulis 5 saja ya, 5 saja yang kita tulis. Kalau buka kalendara 5 Pak. Pak. Sementara tuliskan dulu semua, kan ada 3 di sini. Nanti kalian akan tulis semua di sini. Visual tulis, auditori tulis, kinestetik tulis. Tidak, kalau 3 dia 5. Tidak, pilih saja 5 di sini untuk visualnya. Ya. Kan ini ada 3 ya di sini. Semuanya ditulis semua di sini. Visual, auditori, kinestetik dikerja semua. Ya. Nah. Makanya jangan dipoto, langsung ditulis. Nah, silakan. Ada 5 ya. Ini kan ada 1 2 3 4 5 6, ada 7. Pilih saja 5. Ya, tulis mungkin. Pak,
apa ya? Salah satu suka di sini. Sudah? Wih. Belum. Balik Mi, kasih geser Mi naik. 5 saja. Belum. Oke, sudah. Belum. Lama itu nulis ini. Mengingat Udah. apa yang dilihat daripada yang didengar. Tidak terganggu dengan keributan. Sulit mengingat perintah. Pembaca yang cepat. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Nah, rapi, teratur, teliti. Nah. Sudah? Belum. Belum. Biar Mi baik dia geser Mi, karena aku foto di saya. Oke. Nah, kita pindah yang ke Auditori. auditori. Auditorial. Ada yang belum? Saya. Nah, silakan tulis. Nah, ada Jia. Kalau begitu kita scroll, kita pindah ke auditori. Foto Nah, cepat. ini. Ya itu mah. Ini makasih tuh. Yang banyak-banyak. Nah. Ini auditori ada 5 juga. Suka berbicara kepada diri sendiri. Yang ini juga panjang-panjang, ya. Mudah terganggu oleh keributan. Mempunyai kesulitan menulis yang banyak, ya. Tapi hebat kalau bercerita. Nah. Kemudian dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari. Ya, biasanya kalau ada yang diceritakan sama gurunya, sampai pulang itu dia masih cerita. Ya. Tidak bisa lupa-lupa. Suka menjelaskan dengan panjang lebar. Nah. Hah? Tingginya, tinggi, luas. Ini ada 5. Ada juga 5, ya betul.
Oke, yang lain sudah ya? Nah, kita turun ke kinestetik. Nah, ini kinestetik ini. Nah, silakan dituliskan juga yang di kolom kinestetiknya juga ya, 5 juga. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi ditulisnya singkat-singkat saja. Jelaskan juga di sini. Tidak, jangan. Tak kalian saya, Pak. Boleh. Bicara dengan pelan. Yang kedua, banyak bergerak. Itu saja banyak. Yang ketiga, menghafal dengan berjalan. Ya. Yang keempat, ketika berbicara banyak menggunakan isyarat. Ya. Kadang ada teman-teman kalau bicara bergerak tuh tangannya tuh. Seperti itu. Kemudian yang kelima, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Boleh saya bertanya? Kalian. Pada begini, pada Ya, silahkan ditulis 5. Jangan yang panjang-panjang. Sudah. Belum. 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 Ya, tunggu teman-teman yang belum supaya kompak terus. Siapa wali kelas tanah? Ayatullah deh. Wow. Boleh. Misalnya banyak bergerak, itu saja. Menghafal dengan berjalan. Sudah semua? Belum. Oke, sambil menunggu temannya sebelumnya. Nah, tugas berikutnya kan sudah kalian tulis 5, ya kan? Ah, di antara 5 ini, coba lingkari angkanya yang paling sesuai dengan diri tak. Ya. Nah, tiga-tiganya coba lingkari. Misalnya nomor 1 di visual cocok nggak sama kita? Kalau cocok lingkari. Ya, begitu pula nomor 2 dan seterusnya. Coba di auditori. Yang mana sesuai dengan diri tak? Lingkari lagi. Tidak, boleh lebih dari 1. Pokoknya yang sesuai dengan diri tak, ya. Ya, di antara 15 ini yang mana yang sesuai dengan diri tak? Lingkari. Ya, lingkari. Silahkan dipilih, dilingkari yang sesuai dengan paling sesuai dengan diri tak, ya. Ya, tunggu teman-temannya belum selesai. Iya, jangan ikutin temannya. Kebanyakan di
tampilkan video ya. Bapak mau tampilkan juga video. Berapa kan? Saya kebanyakan saya auditor dan nggak auditor. Coba dibaca lagi baik-baik, nah jangan sampai ada yang terlewat. Jangan sampai ada yang lupa. Nah, sudah semua? Oke, sekarang saya mau bagikan ini, kertas berwarna. Apa namanya ini? Nah, kalian tuliskan nanti di sini namanya. Boleh juga kalau ada yang punya begini sendiri. Oke, silakan. Ini saya juga punya ya. Nah, yang kalian nanti tuliskan di sini. Nah, kalian kan sudah ini ya, sudah lingkari di situ yang mana yang paling sesuai dengan diri Rita. Nah, Anda sekalian, yang mana yang paling banyak lingkarannya, berarti ada kemungkinan itu gaya belajar tak yang dominan. Ya. Nah, boleh. Nah, ini saya mau jelaskan. Memang ada setiap anak itu tak dua gaya belajarnya. Tak dua, ada juga yang 3 memang, ya. Tapi di sini kalian hanya tuliskan saja 1 ya, yang paling sesuai dengan diri Rita, ya, yang paling sesuai dengan diri Rita. Nah, yang 1 Ji, coba nak identifikasi coba di situ, yang mana yang paling banyak. Visual. Oke, yang 1 dulu, yang 1 dulu. Ini dulu ya. Yang mana di situ yang paling banyak lingkarannya, apakah visual, auditory atau kinestetik, berarti itu kemungkinan gaya belajar tak, ya. Oke. Kemudian yang kedua, yang 2 dominan, 2 yang banyak sekali lingkaran-lingkarannya, berarti ada kemungkinan 2 tipe gaya belajar tak yang dominan. Nah, bagaimana kalau 3 Pak? 3-tiganya semuanya, berarti ada kemungkinan kita gaya belajar tak multi, banyak ya, 1, 2, 3. Nah, tapi yang kalian tuliskan nanti di sini nak 1 saja, ya. Ya, yang paling banyak saja. Nah, kalau 2 banyak sama-sama banyak, pilih saja betul-betul salah satunya yang paling sesuai dengan diri kita. Oke ya, paham ya? Paham ya? Oke, sekarang saya bagikan ini. Oke. 1 saja. Jangan sampai jatuh anunya, jangan dipegang itu lem-lemnya. Ini. Oke. Nanti akan ditempel di atas ya. Ini. Tulis nama dan gaya belajar tak yang dominan. Ada katanya. Yang paling sesuai dengan diri kita. Kalau yang kita suka nanti 3-tiganya kita suka. Kalau memilih itu tak 1 saja, jangan banyak-banyak nak. Iya, memilih cewek itu. Aduh Pak, nanti begitu Pak. Begitu Pak. Ada kertasnya boleh. Ini. Awas tidak lemnya. Tidak lempet. Kalau kita ini 4 berarti kita visual kinestetik campuran. Jadi itu salah satunya yang paling data satunya itu. Pegang dulu. Bisa jelaskan? Banyak juga belajar, tapi itu di sini 1 saja yang paling sesuai dengan diri kita.
dengan gaya belajar yang dominan, ya, dominan. Tahu enggak dominannya? Artinya yang paling sesuai dengan diri tak. Silakan ditulis, saya sambil putarkan sebuah video, ya. Dua. Berarti dua juga nah, soalnya itu sebagai belajar tak. Tapi yang ditulis di sini satu saja. Ya, yang paling sesuai saja dengan diri tak. Dua. Nah, ini kan tiga-tiganya kita dominan. Yang sekarang kita ini yang mana lagi yang paling sesuai dengan diri kita. Satu saja. Sudah, tunggu dulu. Oke, tahan dulu, tunggu. Oke, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Saya tampilkan dulu ini. Tunggu dulu nak, belum ditempel ya. Nah ini coba dinonton ini. Ya silakan dilihat sambil menunggu. Mengenali 3 gaya belajar. Tahukah kamu? Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Ada juga yang lebih suka dengan suasana tenang. Ada yang menyukai belajar dari praktek. Ada juga yang lebih menyukai belajar cukup dari baca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, setiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda satu sama lain. Supaya memudahkan proses belajar, kita harus tahu dulu nih gaya belajar seperti apa yang sesuai dengan diri kita. Nah, coba dilihat ini videonya. Ini ya. Oke, karena ini nanti coba saya anukan lagi. Nah, sekarang kertas yang kalian punya itu mau ditempel di atas. Tapi bukan sebarang tempel ya. Saya jelaskan dulu. Untuk visual di sini. Nah, di sini visual. Kemudian di sini auditori. Di sini kinesthetik. Nah, karena satu gitu. Nah, sekarang semuanya naik tempel di atas. Awas, hati-hati. Ya, tempel. Oke, tempel. Yang sudah, silakan kembali duduk. Nah, saya mau lihat tipe gaya belajar yang dominan di kelas ini yang mana? Oke, silakan duduk yang sudah. Saya auditori, Cok. Saya visual. Paling tidak bisa 4.000. Saya paling saya menjelaskan panjang lebar. Nah, di sini kinesthetik di sini. Oke. Sudah semua, sudah. Silakan duduk. Ya. Nah, silakan. Yang belum silakan ditempel. Oke, silakan duduk. Nah. Sudah, oke, silakan duduk. Nah, duduk. Ya, duduk. Nah. Sekarang kita lihat, kita hitung ya. Di antara 3 ini yang mana yang paling banyak? Auditori. Ya. Auditori. Ini visual dulu. Kita di sini dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
11, 12, 13. 13. Ih, beda 2, 15. 15 auditori.
Sekarang ke auditori. 14 anu. Oh, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, yang terakhir. 5 ya. 5. Berarti nak di kelas ini ada 2 tipe gaya belajar yang paling banyak di antara kalian, yaitu visual dengan auditori. Ya. Kalau ini ada juga kinestetik. Nah, oke. Nah sekarang sebelum tutup, sebelum selesai, sebelum keluar, Bapak mau ada perwakilan dari setiap tipe gaya belajar ini Saya mau. naik Saya mau bisa. menceritakan gaya belajarnya. Ya. Saya mau. Kalau visual, saya ambil yang kuningnya. Muhammad Rizky Wira. Ini. Silakan nak, di situ kita ceritakan. Di situ saja berdiri. Yang mau saya namanya. Sampai nanti saja nama saya ini, gaya belajar saya ini, itu saja. Jangan malu-malu. Ayo jangan malu-malu, nak. Jangan malu-malu. Nama. Jangan malu-malu. Nama. Ya, buka dulu maskernya nak, buka dulu maskernya. Ganten. Ya, sebut nama tak, apa gaya belajar tak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Irwanan. Gaya belajar saya itu visual. Visual. Apa salah satu cirinya kalau visual? Tidak terganggu dengan kehidupan. Betul. Nah, sekarang kita pindah ke auditori. Sakti Raffi Prabowo. Nah, silakan berdiri. Ya. Sebut nama, gaya belajar tak apa, dan salah satu ciri-cirinya gaya belajar tak. Ciri-cirinya apa? Tadi sudah dicatat. Ribut, oke. Nah, yang ketiga kinestetik. Nah, yang mana ini? Siti. Kobini. Oh, silakan. Sebut nama nak, gaya belajar tak apa, dan salah satu ciri-cirinya. Gaya belajarnya apa? Salah satu ciri-cirinya? Baik, terima kasih. Silakan dulu nak. Ya. Nah, apa dulu ketiga teman kita ini yang barusan sudah ini? Ya. Nah, Anda sekalian, ini terima kasih kepada 3 tadi yang sudah mewakili visual, auditori, dan kinestetik. Nah, Anda sekalian, pada pertemuan ini kita sudah sama-sama tadi mengidentifikasi dan mengenali 3 tipe gaya belajar ya. Nah, untuk materinya nanti saya share ke kalian ya. Silakan nanti dipelajari, dicari-cari, dan di YouTube ini banyak sekali di YouTube kok ya. Bukan di YouTube, nah banyak sekali di YouTube itu. Silakan dibuka-buka. Nah, Anda sekalian, sebelum Bapak akhiri, Bapak memberikan kembali dulu, review dulu ya. Kalau gaya belajar itu adalah kunci untuk melakukan aktivitas belajar. Ada berapa tipe gaya belajar? 3. Visual, auditori, kinestetik. Nah, terakhir Anda sekalian, sebentar kita ini ya, ada lembar ini penilaian. Silakan nanti diisi. Nanti saya kirimkan ke juga linknya ya. Ini link evaluasinya. Ini saya buka dulu ya. Nah, ini saya bawa. Ini kenang-kenangan saya ini. Nah, itu ada linknya, link evaluasi, nanti saya kirimkan di sini ya, sama kakak kelasnya. Minta tolong kita isi supaya saya bisa anukan nanti. Ya, jangan dibawa gitu ya, sedikit. Ya, minta tolong ketua kelasnya nanti kumpul ya, ketua kelasnya kumpul. Oke, demikian nak dari Bapak, terima kasih atas partisipasinya ya. Nah, silakan dikumpul. Saya. Ya, duduk, kita tutup. Silakan duduk dulu nak, kita tutup dulu.
Ya, duduk kembali. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali, Nak. Yang di belakang. Ya. Oke, demikian pertemuan kita, anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan keterlibatannya dalam mengikuti materi layanan yang Bapak berikan. Untuk berikutnya masih Bapak akan masuk ya untuk memberikan juga layanan-layanan tentang bimbingan dan konseling. Kan masih ada 4 kemarinnya. Nah, ini akan Bapak berikan lagi materinya. Nantikan ya. Ya, saya kira itu dari Bapak. Sekali lagi terima kasih anak sekalian. Ini sudah jam istirahat. Silakan dimanfaatkan waktunya untuk istirahat dan mohon maaf tadi ya sudah mengambil waktunya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Ramli? Ibu, sudah selesai Ibu? Suaranya belum Pak. Masih di mute. Suaranya Pak Saya mohon Ramli. izin Bu pakai ini dulu, saya enggak. Tunggu. Masih 30. Ibu sudah selesai Ibu. Mulai Ibu. Iya Ibu. Iya, iya Bu. Baik Ibu. Project based learning Ibu. Yang hasil ini Ibu, yang tadi
hasil karyanya anak-anak yang ini. Ini PJBL. Baik Ibu. Tadi ada Ibu, cuman singkat. Tidak sampai selesai tadi Ibu. Ini Bu, tidak kedengaran tadi suaranya memang. Perangkatnya tidak terlalu tidak terlalu jelas. Tidak terdengar Pak Ibu. Tadi Ibu ini pakai soalnya PowerPoint-nya itu karena saya pakai media Google Site. Jadi saya konversi ke PDF, kemudian dimasukkan ke Google Site Ibu. Baru saya tampilkan di LCD. Jadi materi, ringkasan materi, LKPD termasuk juga bahan evaluasinya itu semua ada di Google Site. Makanya tadi karena pakai satu perangkat, cuma pakai ini, makanya saya pakai 2 tab sehingga agak kesulitan buka lagi, kembali lagi. PowerPoint. Baik Ibu. Iya Ibu. Baik Ibu. Memang tadi Ibu ini agak ndak fokus lagi pikirkan itu karena ini. Nanti berikutnya Ibu akan diperbaiki insyaallah. Baik Ibu. Baik Ibu. Alhamdulillah Ibu. Kalau ini Bu, ini kan untuk kemarin ada informasi dari ketua tingkat, katanya itu jam ininya cuma 40 menit Ibu. Sementara di sekolah ini itu 2 kali 40 menit sebenarnya tadi jadwal. Cuman karena mempersiapkan settingnya tadi hampir memakan waktu 20 menitan. Jadi waktunya terkuras ke sana. Ini sekarang tadi terlewat sekitar 10 menit jam istirahatnya anak-anak. Saya masih gunakan untuk memberikan penutupan ke ini. Itu saja mungkin Ibu, nanti untuk berikutnya akan diperbaiki lagi kembali. Baik Ibu.
Ibu, ndak kedengaran Ibu? Baik Ibu. Saya rekamnya pakai aplikasi lain Ibu. Ya. Ya. Terima kasih Ibu atas saran masukannya. Ya. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.